إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah singkat ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala berlimpah ruah. Maka sekecil apapun nikmat yang kita terima, semua itu akan ada pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh saat ini kita tidak diminta itu, yang pasti di akhirat kelak setiap kita akan bertanggung jawab atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kita semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang kita peroleh. Maka pastikan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang kita peroleh saat ini kita benar-benar peruntukkan untuk sesuatu yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara cara kita untuk menggapai kesempurnaan kita atau iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan atau keberimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana kita sudah mampu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda orang itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana seseorang itu mampu menghadirkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah bisa kita seperti baginda Nabi? Apakah kita bisa seperti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tentu pertanyaan ini jawabannya mustahil. Karena beda level antara kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia pilihan Allah, manusia yang menjadi imamul anbiya wal mursalin. Beliau adalah penghulunya para nabi dan rasul. Beliau adalah orang yang disanjung, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita adalah makhluk yang dhaif sekali, lemah, hina dina, dan tidak mungkin menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah SWT,
Sebagaimana yang disebutkan dalam satu kaidah, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau kita tidak mampu seperti sesuatu yang kita inginkan, maka jangan tinggalkan semuanya. Artinya apa? Kalau kita tidak mampu seperti baginda Nabi, karena tidak mungkin, maka apa yang bisa kita lakukan? Kalau itu menjadi contoh, itu adalah menjadi petunjuk dari Rasulullah SAW, maka mari kita lakukan. Seraya kita berharap bahwasanya sekecil apapun sunnah yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan itu menjadi jembatan kita untuk bisa bersama Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu secara prinsip di dalam hadis Rasul SAW disebutkan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah perbuatan baik yang dilakukan secara terus menerus walaupun perkara itu kecil. Jadi jangan mengharap atau jangan menganggap bahwasanya amalan kecil itu tidak berguna. Justru sebaliknya, selaku atau amalan yang kecil, yang ringan, bila mana kita melakukannya secara terus menerus, maka dia akan menjadi besar. Maka salah satu sunnah yang mungkin kita bisa hadirkan, dan itu sudah mohon maaf seiring waktu tergerus dalam kehidupan kita, bahkan jarang, bahkan kadang-kadang kita tidak pede melakukan sunnah itu. Apa itu? Mengucapkan salam. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya, pada saat beliau ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayul islami khairun, ya Rasul, tanda orang Islam itu baik apa sih? Maka beliau memberikan jawaban, paling tidak ada dua perkara ini dalam kehidupan seseorang itu, maka itulah orang Islam yang baik. Apa kata beliau? Tut'imut ta'ama wa tuqri'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Orang Islam yang baik itu adalah senantiasa berbagi, memberi kepada siapapun sesuai dengan kemampuan dia. Dan yang kedua adalah Anda menebarkan salam, mengucapkan salam kepada siapapun yang Anda kenal, ataupun sebaliknya Anda tidak kenal, Anda harus mengucapkan salam. Maka ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, salam ini kelihatannya sepele sekali, ringan, mudah, gampang, bahkan sampai anak TK pun sudah kita ajarkan salam. Tetapi masalahnya konsistensi kita mengamalkan salam itu yang dipertanyakan. Apakah kita sudah konsisten mengucapkan salam? Dalam sehari berapa kali kita mengucapkan salam? Setiap kali kita masuk rumah, apakah kita mengucapkan salam? Setiap kali ketemu anak kita, istri kita, keluarga kita, apakah kita mengucapkan salam? Padahal disebutkan dalam hadis, bila mana dua orang berjumpa, maka yang paling baik itu adalah wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang paling mulia di antara kedua orang itu adalah yang memulai dengan salam. Tetapi yang terjadi, saudaraku ini dimuliakan Allah SWT, terkadang kesombongan kita menjadikan kita tidak mengucapkan salam. Apakah karena faktor usia kita lebih besar, atau jabatan kita lebih prestisius, atau kekayaan kita lebih banyak, sehingga seolah-olah kalau berjumpa, saya kan lebih tinggi, saya lebih terhormat, saya lebih tua. Padahal kalau urusan pahala, kesampingkan dulu, kita masih sudah tua atau kita sudah punya harta dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam justru menegaskan, kalau Anda ingin memperbaiki hubungan Anda, kalau kita ingin menjadikan hubungan kita mesra, harmoni dalam kehidupan ini, apalagi dalam kehidupan modern yang kita tahu perumahan kita saja sudah ditutupi oleh tembok yang tinggi-tinggi, sehingga kadang-kadang kita tidak kenal siapa tetangga kita, kita tidak tahu siapa di samping kita. Apalagi mohon maaf, saat ini kalau kita beda partai saja kita nggak mau saling tegur. Beda keyakinan pun, oh lihat dulu dia jenggotan apa tidak, ini gini apa tidak, kan selalu itu. Maka subhanallah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jembatan yang paling mulia itu adalah melalui salam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, Anda tidak akan masuk surga sebelum Anda beriman kepada Allah SWT. Wa la tu'minu hatta tahabu, kita tidak akan dikatakan beriman kalau kita belum saling mencintai satu sama lainnya.
kalau kita tidak saling sayang dalam kehidupan ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan cara yang paling jitu, gampang, mudah yang harus kita amalkan. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau saya tunjukkan, kata Rasul, perkara ringan, mudah, gampang. Bila mana Anda amalkan perkara ini, Anda akan saling mencintai satu sama lainnya. Apa itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Absus salama bainakum, tebarkan salam dalam kehidupan ini. Ini satu. Yang kedua, salam itu adalah ladang pahala yang sangat besar. Jadi mungkin kita malas mengucapkan salam, atau kadang-kadang kelewat, kita lupa mengucapkan salam karena kita tidak tahu pahalanya. Dalam satu majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu tiba sahabat ini mengucapkan salam, assalamualaikum waalaikumsalam, kata Rasulullah SAW. Fajalasa faqala lahu Nabi SAW lahu ashrun. Ada orang yang datang dalam majelis baginda Nabi, seraya mengucapkan assalamualaikum, dijawab oleh baginda Nabi waalaikumsalam. Maka beliau, baginda Nabi, berkomentar setelah orang itu duduk, lihat, orang itu dapat 10 pahala. Tidak lama kemudian datang orang yang terlambat, seraya mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Fa'ajabahu sallallahu alaihi wasallam summa jalas faqala lahu sallallahu alaihi wasallam lahu 20. Orang itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, dijawab oleh baginda Nabi SAW waalaikumsalam warahmatullah. Orang itu duduk, langsung beliau mengomentari, orang tadi dapat 20 pahala. Selang beberapa saat kemudian datang orang yang terakhir, seraya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'ajabahu sallallahu alaihi wasallam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu 30. Ada orang yang terlambat, seraya mengucapkan salam secara sempurna, kemudian dijawab oleh baginda Nabi dengan cara yang sempurna. Maka beliau setelah orang itu duduk memberikan komentar, orang tadi dapat 30 pahala. Saudaraku, di mana kita dapat pahala yang begitu cepat? Kira-kira mau bisnis apa untuk mendapatkan keuntungan seperti itu? Saya pikir sulit. Kalau jalan ibadah yang lain, karena perlu harus ritme khusus, cara-cara yang spesial, yang khusus misalnya. Tetapi kalau ini setiap kali kita jumpa, maka jangan alergi untuk mengucapkan salam kepada teman-teman. Siapapun dia, kalau dia sahabat kita, teman kita, bahkan kalaupun kita tidak tahu dia, ucapkan dia salam. Kenapa? Karena tadi bisa menghubungkan kasih sayang di antara kita. Dan yang kedua, itu akan menjadi sumber pahala. Dan terakhir, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, salam itu mengandung makna doa. Sehingga dikala kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedang kita doakan saudara kita, seolah-olah kita sedang mendoakan dia, semoga Anda dalam kedamaian, kasih sayang Allah dan keberkahan dari Allah SWT. Pertanyaannya, adakah di antara kita yang tidak perlu didoakan? Sehebat siapapun kita. Tadi saya baru pulang dari ITDC bersama Pak Bupati Lombok Tengah dan Muspida dan semua perangkatnya. Kita berdoa bersama untuk kesuksesan semua agenda-agenda pemerintah Indonesia. Secara spesifik kita doakan bagaimana perhelatan MotoGP bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini menunjukkan bahwasanya doa itu penting. Maka kita di samping kita berdoa dengan cara kita sendiri, perlu kita juga minta doa orang-orang sekeliling kita. Jangan-jangan justru mereka yang terkabulkan doanya. Maka jangan pernah merasa saya ini sukses karena diri saya sendiri. Oh, kalau ada orang mengatakan selamat Anda sukses, ini hadiah dari saudara-saudara saya. Banyak di antara kita yang mendoakan kita, tetapi kita tidak tahu. Dan itulah sebenarnya iman yang paling kuat adalah mendoakan saudara, di mana saudara itu tidak tahu dirinya didoakan. Mudah-mudahan menginspirasi dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ولاهم يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر